Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik semuanya ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkahnya lebih baik kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas minta tolong dipimpin doanya. Siapa di sini ketua kelas? Barisma. Ayo Barisma. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baik kita berdoa dan semuanya dilancarkan. Amin. Doa selesai. Nah, apakah hari ini ada yang nggak masuk? Banyak. Oh, sama Bu Guru mau diabsen dulu ya. Ya, Bu. Siki Izzatul Afkarina, Hadir, Bu. Hiliyatun Nisa, Hadir, Bu. Husnul Hasanah, Hadir, Bu. Husnul Khawatim, Intan, Hadir, Bu. Karisma, Hadir, Bu. Muhammad, Abdurrahim, Muslehatul Faizeh, Novita Yunianingsih, Hadir, Bu. Nur Faiza, Hadir, Bu. Nurul Wasila, Hadir, Bu. Rizkita, Bu. Salman Farisi, Siti Nur Afifah, Izin, Bu. Syafiatul Maulidiyah, Hadir, Bu. Halimatus Sadia, Hadir, Bu. Muhammad Faza, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Nikmatur Rahmah, Hadir. Nur Hayati, Hadir, Bu. Reni, Risma, Hadir, Bu. Salsabila Nadia, Siti Nur Aziza, Hadir, Bu. Zahwa, Izin, Bu. Oh, Misbahus Suduri. Oke. PPT. 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 Ada yang tahu gambar apa ini? Pegadaian. Biasanya pegadaian ini tempatnya apa? Menggadaikan barang, menggadaikan barang. Satu-satu ya. Iya, menggadaikan emas ya, menggadaikan barang. Ya. Nah, pegadaian tersebut termasuk dari jenis-jenis IKNB. Materi sekarang ini ialah terkait tentang IKNB. Ada yang tahu apa kepanjangan dari IKNB? Industri keuangan, Bu, non bank. Oh iya. Tujuan pembelajaran di sini ialah memahami LKNB, lembaga industri produk dan fungsinya, mengidentifikasi jenis-jenis LKNB, mengenal berbagai kategori dan karakteristik uniknya. Selanjutnya, apa itu lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank ialah yang menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat tanpa mengeluarkan cek atau giro. Jadi, industri keuangan non-bank ini ialah berbeda dengan bank. Kalau bank itu ialah menghimpun dana, menyalurkan kepada masyarakat melalui tabungan, cek giro atau pasito. Iya. Kalau non-bank tersebut ialah menghimpun dana dan menyalurkan dan mengeluarkan surat-surat yang berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat tanpa mengeluarkan cek atau giro. Selanjutnya jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Ada apa saja jenis-jenis lembaga keuangan non-bank? Perusahaan pembiayaan, asuransi, dana pensiun, pegadaian. Lembaga pembiayaan di sini ialah bertujuan untuk perusahaan yang membutuhkan dana dan untuk membeli barang atau modal usaha tanpa melalui bank. Dan perusahaan pembiayaan di sini ialah fokus pada leasing, ajak piutang, dan pembiayaan konsumen. Selanjutnya asuransi. Asuransi di sini ialah
memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan dan non-keuangan seperti kecelakaan, sakit, kerusakan, bahkan kematian. Selanjutnya ada dana pensiun, yang mana dana pensiun tersebut ialah lembaga ini mengelola yang akan diberikan kepada pekerja atau karyawan saat mereka pensiun, bertujuan sebagai jaminan di hari tua agar tetap punya penghasilan setelah tidak bekerja. Selanjutnya ada pegadaian, yang mana pegadaian tersebut ialah memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak seperti emas, motor, atau barang yang berharga. Solusi dari pegadaian tersebut ialah cepat untuk masyarakat yang butuh dana mendesak tanpa prosedur rumit seperti bank. Selanjutnya ada produk utama perusahaan pembiayaan, yang mana sewa guna usaha. Sewa guna usaha di sini ialah memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak. Sewa guna di sini ialah pembiayaan untuk menyewa barang atau aset, misalnya alat berat. Bisa dengan hak untuk membeli di akhir masa sewa dengan hak opsi atau tanpa hak opsi. Maksud dengan hak opsi di sini ialah seperti contoh Mbak Putri menyewa perusahaannya Mbak Putri itu punya perusahaannya Mbak Putri menyewa truk kepada sewa guna usaha. Terus masa sewanya itu selesai, Mbak Putri itu bisa membeli truk tersebut dengan harga yang sudah disepakati. Kalau hak opsi, kalau tanpa hak opsi ialah tidak boleh membeli barang tersebut, harus mengembalikan sewa barang tersebut gitu. Selanjutnya ajak piutang, yang mana perusahaan pembiayaan membeli piutang usaha dari perusahaan lain, jadi perusahaan cepat dapat uang tunai tanpa menunggu pembayaran dari pelanggan. Seperti contoh, Mbak Bella punya sebuah toko, terus punya hutang ke Mbak Sela. Terus Mbak Bella itu mau bayar utang tersebut, gak punya uang. Terus Mbak Bella itu minjam ke anjak piutang, jadi anjak piutang yang membayarnya kepada Mbak Sela. Menanggung. Jadi Mbak Bella itu punya hutang ke anjak piutang gitu. Ya. Kayak apa? Tutup lubang gali lubang gitu kan ya. Selanjutnya pembiayaan konsumen, yang mana kredit yang diberikan kepada individu untuk membeli barang konsumsi seperti kendaraan elektronik, ialah seseorang membeli mobil di dealernya, di PT Andira Finance gitu ya. Selanjutnya ada manfaat asuransi dalam keuangan, yang mana perlindungan risiko, melindungi dari kerugian finansial tak terduga. Selanjutnya jaminan kesehatan, cukup biaya medis dan rawat inap. Selanjutnya asuransi kendaraan, ganti rugi akibat kecelakaan atau kerusakan. Selanjutnya asuransi properti, melindungi aset seperti rumah dari bencana. Ada paham dari pembelajaran hari ini? Sebelum Ibu memberi tugas kepada kalian, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi bersama, boleh? Boleh dong, Bu. Ya. Terus. Ada suaranya. Ada suaranya.
bisa. Mulai Kak. Full ya? Sudah full. Dan juga tumbuh maju asuransi pasar modal dan juga pegadaian. Ayo kita nyanyi. Gue sama saya dulu. Dalun guys. Yo. Kamila IKNB yang siap melaju menyalur dana dan juga tumbuh maju asuransi pasar modal dan juga pegadaian. Bangun ekonomi, mari kita berjuang bersama IKNB untuk mendukung rakyat dan juga negeri ini terus berinovasi dan layanan prima. Kita pasti bisa jadi juara. Kita pasti bisa jadi juara. Ada yang hafal? Udah, coba sekali lagi. Ya, tak. IKNB yang siap melaju menyalurkan dana dan juga tumbuh maju pasar modal dan juga pegadaian. Bersama kita bangun ekonomi, mari kita berjuang bersama IKNB untuk mendukung rakyat dan juga negeri ini terus berinovasi dan layanan prima. Kita pasti bisa jadi juara. Kita pasti bisa jadi juara. Ibu minta 2 anak maju ke depan untuk pimpin barusan. Ya. Ayo Baus Nol. Sama ini. Sama Bami. Ayo Baus Nol sama Bami. Mimpin temennya. Iya, hadap depan. Ayo guys, ayo. Kamila IKNB yang siap melaju menyalurkan dana dan juga tumbuh maju asuransi pasar modal dan juga pegadaian. Bersama kita bangun ekonomi, mari kita berjuang bersama IKNB untuk mendukung rakyat dan juga negeri ini terus berinovasi dalam layanan. Kita pasti bisa jadi juara. Kita pasti bisa jadi juara. Satu lagi.
tidak. Setelah itu kerjakan tugas. Oh, Kamilah IKNB yang siap melaju menyalurkan dana dan juga tumbuh maju. Asuransi pasar modal dan juga pegadaian. Bersama kita bangun ekonomi. Mari kita berjuang bersama IKNB untuk mendukung rakyat dan juga prima. Kita pasti bisa jadi juara. Kita pasti bisa jadi juara. cukup. Terima kasih. Sekarang Ibu memberi tugas kepada kalian per kelompok ya. Hitung dari Mbak Sise 1 sampai 5. 1, 2, 5. 5. 3, 4, 5. Sudah, Bu. Ya, sekarang berkumpul sama kelompoknya. 5. 5. Bu, izin ya, Bu. Iya. Ayo kita, ayo anak. Sudah, kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, sama-sama. Ibu kasih waktu 10 menit ya mengerjakannya ya. Ayo Pak dikerjakan tugasnya Pak, jangan bicara sendiri. Ayo Mbak, ayo Mas Sudo sama Mbak Via, jangan tengkar. Jangan tengkar. Kerjakan. Kelompok berapa kamu? Kelompok 4, mana kelompok 4? Sini sama Mbak Sela. Iya, oh ya nanti ini ya yang menanalisiskan ya nanti ya.
Kan, maju. Sini sih. Ada yang belum mengerjakan tugasnya? Ada yang kesulitan nggak ngerjakan tugasnya? Ini masih dibaca, Ibu. Iya. Tugasnya dikerjakan ya, jangan bicara sendiri. Ya, diskusi. Masalah tugas itu gimana jawabnya gitu. Oh. Mana anunya, lembar jawaban, lembar soalnya? Turun nanti. Turun. Penyikirannya sendiri. Di transfer. Urunan berapaan? Mbak Usnul sama Mas Faris jangan berbicara sendiri ya. Kan kamu lagi Mas Iqbal. Oh.
Pak Ami tugasnya dikerjakan. Kakinya Mas Sudur ke bawah, kakinya jangan ke atas, gak sopan. Bu sudah selesai. Sudah selesai tugasnya. Sudah selesai tugasnya. Udah, Bu. Sekarang pindah ke tempatnya masing-masing. Iya, ya boleh. Ibu minta satu anak per kelompoknya maju ke depan menganalisis berita tersebut, cerita. Iya, baca jawabannya. Kelompok 4. Iya, acak. Hafal apa gak? Kelompok 4. Sudur 4. Kelompok 4 siapa? Maju. Langsung dibaca, Bu. Iya, soalnya Ini, dibaca. ceritanya juga Iya, dibaca. dibaca ceritanya. Di sini Rina itu adalah seorang mahasiswa yang baru saja kehilangan ponselnya karena kecopetan. Dan ia menyesal karena tidak pernah mengikuti program asuransi barang elektronik. Sementara itu, kakaknya baru saja mengambil kredit di Pegadaian untuk membuka usaha makanan ringan. Dan Rina penasaran, apa sebenarnya lembaga-lembaga keuangan seperti asuransi dan Pegadaian itu? Dan apa perannya di masyarakat? Nah, pertanyaannya di sini, masalah utama yang dihadapi Rina dalam cerita tersebut yaitu kecopetan dan dia tidak memiliki asuransi elektronik. Apa manfaat lembaga LKNB bagi masyarakat seperti Rina? Itu dapat memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko kehilangan seperti kecopetan tadi. Solusinya yang bisa ditawarkan kepada Rina agar dia lebih siap menghadapi risiko di masa yang akan datang, dia bisa membeli asuransi barang elektronik. Dan bagaimana pendapatmu tentang pentingnya LKNB bagi kehidupan sehari-hari? Menurut pendapat dari kelompok kami, LKNB itu penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko yang tidak diinginkan, membantu masyarakat dalam mengelola keuangan, dan meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya mengelola risiko dalam keuangan. Seperti itu, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Mbak Husnul. Selanjutnya kelompok 5. Nomor 3 sama nomor 4 ya. Solusi sama pendapatnya. Nomor 3, pertanyaannya, berikan solusi yang kamu bisa tawarkan kepada Rina agar dia lebih siap menghadapi risiko di masa depan. Lebih baiknya Rina ini untuk mengikuti program asuransi, lebih aman. Terus yang keempat, bagaimana pendapatmu tentang pentingnya lembaga keuangan non-bank bagi kehidupan sehari-hari? Sangat penting, karena bisa mendapat, kalau kita ikut di asuransi elektronik, kita bisa mendapatkan ganti dari ponsel yang hilang tadi. Sudah. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1.
Nomor 3 sama nomor 4 yang dibaca, Mbak. Nomor 3, berikan solusi yang kamu bisa tawarkan kepada Rina agar dia lebih siap menghadapi risiko di masa depan. Langsung jawaban, Bu. Iya, langsung Oh, jawab. langsung jawaban. Jadi jawaban kami adalah dengan mengedukasi tentang LKNB kepada Rina, kemudian dengan mengikuti program asuransi barang elektronik Mhm. dan menyisihkan sebagian uang untuk dana darurat. Itu untuk Rina Rina. tadi. Kemudian yang keempat, bagaimana pendapatmu tentang pentingnya LKNB bagi kehidupan sehari-hari? Di mana LKNB ini sangat penting karena sangat membantu masyarakat dalam mengelola risiko serta mendukung usaha-usaha kecil melalui layanan kredit ataupun pembiayaan masyarakat. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kelompok 2. Solusi sama pendapatnya kamu. Nomor 3 sama nomor 4. Solusinya itu Rina itu hendaknya mengikuti program asuransi di barang elektronik untuk melindungi barang-barang yang berharga dari risiko kehilangan atau kerusakan. Gak dengar katanya Mbak Via. Iya, yang Digasi nomor 4 suaranya. ini pendapat kelompok kami sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu masyarakat dalam mengelola risiko. Terima kasih Bu, sekian. Sama-sama. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Nomor 3 sama nomor 4. Solusi sama pendapatnya yang dibaca. Langsung jawaban. Soalnya dibaca. Berikan solusi yang kamu bisa ditawarkan kepada Rina agar dia lebih siap menghadapi risiko di masa depan. Jawabannya itu mengikuti program asuransi, Bu. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang pentingnya LKNB bagi kehidupan sehari-hari? Sangat penting untuk melindungi dari risiko yang tidak terduga, begitu. Terima kasih. Sudah, sekarang selanjutnya Ibu memberi game ke kalian sejauh mana kefahaman kalian semua terkait materi LKNB tersebut. Linknya sudah share ke grup sama Ibu dah ya. Iya, kena. Iya, dapat hadiah. Gampang-gampang tugasnya, soalnya. Sudah? Belum. Gak apa-apa, sabar. Orang sabar disayang oleh Allah. Sabarnya itu ada batasnya. Terima kasih, Said. Iya, tahu. Ada apa, Mbak Aziza? Ada yang mau ingin ditanyakan? Sudah semua. Mulai ya. Oh.
Sabar, sabar Roam. Aku happy. Oh, Mbak Risma. Ayo Mbak Risma, semangat. Happy. Siapa happy ini, guys? Cunul. Ayo Mbak Cunul. Ini Sabar Roam ini nomor 4 ini. Ya. Happy. Happy. Siapa happy ini? Selalu happy ini ya orangnya ya. Wow, Mbak Cunul di tingkat pertama ini. Bah. Sudah nyala. Iya, kok bisa lah. Ini sudah ada ya? Ini ada Mbak Cunul. Juara pertama diraih oleh Mbak Cunul, yang kedua Mbak Intan, yang nomor 3 Mbak Happy. Mbak Happy ini siapa? Oh, Mbak Via. Selalu happy ya orangnya ya. Nah, Ibu di sini minta kesimpulan dari kalian untuk menyimpulkan materi yang juara 2. Ya, ayo yang juara 2 Mbak Via. Menyimpulkan. Mbak Intan. Pak Novita semangat kalau julid. Ayo Mbak Intan. Kesimpulan materi ini, Bu. Iya, materi barusan itu. Kesimpulannya yaitu IKNB itu adalah lembaga yang melindungi seperti dana pensiun, asuransi, pegadaian. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Iya, Bu. Ada yang lain ingin menyimpulkannya? Ibu minta yang juara 3 lagi yang ingin menyimpulkannya. Salah satu industri keuangan non-bank itu ada pegadaian, yang mana kita bisa meminjam uang dengan menggadaikan barang berharga kita. Ya, seperti itu, Bu. Terima kasih, Mbak Fia. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di kalian semua, mohon maaf yang sebesarnya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.